Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Shalom kepada semua di dalam talian pada hari ini.
Puji dan syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah membawa kita daripada tahun 2020 masuk ke tahun 2021. Walaupun keadaan semasa tidak membenarkan kita untuk kembali secara normal, kita terpaksa berhadapan dengan darurat, ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita perlu patuh pada waktu ini, karena ianya adalah untuk keselamatan semua orang. Maka kita harus berwaspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus mendekatkan diri kita pada waktu-waktu seperti ini. Dan saya ingin memberi saudara-saudara semua semangat untuk waktu-waktu seperti ini, yaitu kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang memanggil kita keluar daripada kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang gemilang. Dan di dalam cahaya itu kita ada keselamatan, kita ada perlindungan. Sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kenal, harapan saya bila kita tetap bersatu, tetap membangun satu sama lain. Kita harus banyak berdoa pada waktu-waktu seperti ini. Kita harus menghindari daripada keluar supaya kita tidak dijangkiti atau mendekati orang yang dijangkiti, sebab musuh ini musuh yang kita tidak kenal, kita tidak nampak. Maka kita harus berjaga-jaga, ya. Mari kita jam mata dan kita satukan hati kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya saudara-saudara, oleh Rohul Kudus kita akan maju ke hadapan, ya, dengan firman Tuhan ini di dalam Wahyu 22 ayat ke-20. Kita bersama-sama kita akan membacakannya. Haleluya, thank you Jesus. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Dulu kami ada seekor kucing yang tidur di luar pintu bilik tidur kami. Ia sandar pada pintu, dan bila kami buka pintu, ia pun terguling jatuh ke dalam bilik. Ia cepat-cepat bangkit dan mula melihat pada kami. Matanya tertuju kepada kami, karena kami akan beri makan pada waktu itu. Ia akan berpusing-pusing ke kaki kami dan mengikuti setiap langkah yang kami ambil sampai dapat makanannya. Begitulah gambaran kita sebagai orang Kristen yang menantikan Tuhan Yesus kembali kali kedua. Di dalam Lukas bab 12 ayat 36 dan 37, firman Tuhan berbunyi demikian, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Amin. Umpamanya, seseorang yang dikasihi yang sudah lama tidak bertemu akan datang melawat. Gambarkan mereka sedang naik kapal terbang, dan mereka memberi teks kapal terbang dah mendarat. Kemudian ia kata lagi, dah ambil bagasi. Kemudian ia kata lagi, kami sedang tunggu taksi.
Sebentar lagi ia kata dalam perjalanan, on the way. Bayangkan kegairahan kita menanti taksi sampai di depan rumah kita. Kita sudah tunggu dia ketuk pintu rumah kita, kan? Begitulah seharusnya kita yang menunggu kedatangan Yesus Kristus. Umpamanya, kalau kita tahu Yesus akan datang jam 3, kita sudah bersiap sedia jam 2.30, kan? Andai kata inilah harinya Yesus akan datang, adakah kita bersiap sedia? Di dalam Lukas 12 ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Oleh itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa berwaspada tentang keadaan semasa, karena hari-hari ini adalah waktu kekelaman penuh dengan kejahatan. Kita dipanggil Tuhan dan kita harus menjaga diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, sehingga kita dapat hidup bersama Dia. Tidak menjadi masalah kalau kita hidup atau mati pada waktu kedatangannya. Namun karena kita adalah anak-anak siang, marilah kita sadar, mengenakan baju zirah, iman, dan memakai ketopong pengharapan akan selamatkan kita. Karena itu, kuatkanlah satu dengan yang lainnya dan saling membangunlah seperti yang sedia kami lakukan. Ada satu perkara yang sangat bahaya diperkatakan manusia, lebih-lebih lagi orang-orang Kristen, yaitu Yesus tidak akan kembali sekarang. Ini sangat bahaya, Pak. Memang semua orang berhak kepada pendapat sendiri. Tapi di dalam 2 Petrus bab 3 ayat 3, pertama-tama ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir nanti, para pengejek akan datang untuk mengikuti hawa nafsu mereka yang berdosa. Nah, sekarang kita tahu inilah hari-hari yang terakhir. Tetapi kita tidak tahu waktu yang tepat Yesus akan kembali. Dan di akhir zaman ini kita boleh tahu dengan cara pengejek-pengejek yang akan timbul, yang sudah timbul pun, sudah lama, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka yang jahat. Mereka akan berkata, mana janji tentang kedatangannya? Hari ini, apa yang kita tabur pasti akan kita menuai kelak. Walau macam mana pun tak boleh lepas dari kenyataan ini. Kata dalam bahasa Inggris, you can run, but you cannot hide. Maksudnya, kita boleh melarikan diri dari kenyataan ini, tetapi kita tidak dapat menyorok dari kesudahannya. Lambat laun akan sampai juga. Semua peringatan ini adalah untuk menyiapkan umat Kristus untuk bersedia menghadapi keadaan semasa ini. Di dalam Lukas 12 ayat 45. Akan tetapi, jika hambanya itu berkata dalam hatinya, Tuanku tidak akan segera datang, dan mulai memukuli hamba laki-laki dan hamba perempuan lainnya, kemudian makan dan minum sampai mabuk. Tiba-tiba tuannya pulang pada waktu yang tidak diketahui dan tidak diduganya, ia akan dihukum berat senasib dengan orang yang tidak setia. Dibandingkan dengan orang percaya yang melakukan kehendaknya, yang berjaga-jaga dan berdoa, Yesus menggambarkan tentang hamba-hamba yang tidak bersedia, yang juga tidak taat kepada perintahnya. Apapun gambaran ini adalah tentang mereka yang tidak sejajar dengan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan memanggil kita kembali melalui pertobatan. 2
2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudara, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan kita harus selalu berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu waktunya, kita tidak tahu bila ia akan datang. Tetapi keadaan yang sedang kita alami sekarang, COVID-19, dan masalah kerajaan-kerajaan yang bergolak di seluruh dunia, ini adalah gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kedatangannya itu sudah dekat. Dan semua ini bukannya menunjukkan dunia akan akhir, dunia akan kiamat atau dunia akan tamat, tidak. Tetapi ia menunjukkan yang apa yang diwahyukan Tuhan tentang kedatangannya kali kedua itu. Inilah gambaran-gambaran yang sedang berlaku ini. Inilah yang menunjukkan Yesus dalam perjalanan ke sini untuk membawa mereka yang percaya kepadanya kembali kepadanya. Ya, saudara-saudara, ini semua adalah peringatan bagi kita. Kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga, kita harus melakukan apa yang sudah diberikan kepada kita, yaitu apa yang telah Tuhan berikan kepada kau dan aku. Itu yang harus kita lakukan. Daripada waktu ia datang, ia melihat kita sedang melakukannya, maka kita adalah hamba-hamba yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya itu mendapat tempat di dalam kerajaannya karena kita taat dan melakukan perintahnya pada waktu ia kembali. Lukas 12:43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Amin. Beginilah seharusnya kita sebagai umat Kristus melakukan ibadah kita setiap masa. Sama seperti Kristus yang selalu berbuat yang berkenan kepada Bapanya. Oleh itu, tujuan kita hanyalah supaya kita berkenan kepada Allah. Baik ketika kami hidup di sini dalam tubuh atau di sana bersama dengan Tuhan. Karena kita semua harus berdiri di hadapan Kristus untuk dihakimi. Setiap orang akan mendapat upah sesuai dengan yang telah dilakukannya, baik atau jahat selama ia hidup di dunia ini. Ini adalah kenyataan, kita tidak boleh lari daripada kenyataan ini. Ini adalah kebenaran. Pada hari kita meninggal, kita akan pergi ke tempat penghakiman dan di situ kita akan dihakimi seperti yang dikatakan tadi, baik atau jahat selama kita hidup di dunia ini. Semuanya ini akan dihakimi. Bila? Di mana? Yaitu sewaktu kita masih berada di dalam tubuh ini, ya. Jadi kita berada di sini di dalam tubuh ini masih hidup, maka kita akan mendapat upah kita sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Ya saudara-saudara, inilah panggilan orang-orang Kristen yang seharusnya tidak meninggalkan keselamatan ini. Karena keselamatan ini dilakukan dengan
penuh kasih daripada Allah kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, kita kembali kepada Dia. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu dekat. Dan kalau kita kembali, kita bertobat, Tuhan terima kita. Karena Ia mengasihi kita. Ya saudara-saudara, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Apa saja masalah yang kita hadapi, semuanya Ia boleh menolong, Ia boleh bereskan, Ia boleh selesaikan. Tiada yang terlalu sukar baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Sebab itu saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari kematian, itulah pegangan kita, pengharapan kita. Oleh itu kita jangan sia-siakan waktu yang kita ada ini. Karena esok kita tidak tahu bagaimana. Tapi hari ini, sekarang, kita dapat mendengar satu panggilan daripada Tuhan. Kembalilah. Ya. Mari kita menutupi ibadah dengan doa. Bapa kami yang penuh kasih setia dan kemuliaan, kami memberi segala puji dan syukur, kemuliaan dan hormat kepadamu karena Engkau mengampuni segala kesalahan kami yang telah menebus hidup kami dari lubang kubur. Engkau, Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setiamu. Tidak dilakukan kepada kami setimpal dengan dosa kami, dan tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kami. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Kristus di New Life. Orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang telah dipanggil menjadi umat Allah bersama dengan semua orang yang percaya dalam Tuhan Yesus. Di mana saja mereka berada, mereka yang percaya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan damai sejahtera kepada semua pada hari ini. Yesus akan membuat kamu selalu kuat sampai pada akhirnya, sehingga kamu bebas dari semua kesalahan pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntuni kita semua di zaman akhir ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita ucap syukur dalam nama Yesus. Amin.